Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal tindakan kelas yang berjudul meningkatkan hasil belajar lari 60 meter melalui pembelajaran dengan pendekatan bermain pada siswa kelas 5 SD. Bab 1, pendahuluan. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan jasmani harus diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Tujuan pendidikan bukan hanya mengembangkan ranah jasmani, tetapi juga mengembangkan aspek kesehatan, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, dan tindakan moral melalui kegiatan aktivitas jasmani dan olahraga. Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan taktik metodik sehingga aktivitas dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Melalui pendidikan jasmani diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman untuk mengungkapkan kesan pribadi yang menyenangkan, kreatif, inovatif, terampil, meningkatkan serta pemahaman terhadap gerak manusia. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti di SD Negeri 02 Semaya kelas 5, siswa di kelas tersebut masih mengalami kesulitan dalam melakukan lari 60 meter. Secara umum siswa memiliki kemampuan menengah ke bawah, di samping beberapa anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dalam sebuah observasi kelas dapat diketahui bahwa anak kelas 5 tidak memiliki motivasi tinggi terhadap pembelajaran pendidikan jasmani, terutama pada cabang lari. Masih tampak beberapa siswa yang masih mengobrol, malas, bahkan terkesan kurang memperhatikan pada pembelajaran. Hasil observasi awal penelitian rata-rata nilai lari 60 meter menunjukkan angka 35,2% dari jumlah siswa yang mendapat nilai di atas 66. Hal ini merupakan bukti bahwa hasil siswa kelas 5 belum mencapai ketuntasan nilai yang ditetapkan, yaitu 66. Artinya proses pembelajaran belum melibatkan anak secara aktif. Guru masih menjadi pusat, kurangnya model pembelajaran, gaya mengajar yang monoton, dan media pembelajaran yang kurang. B. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Adalah bagaimana pemberian model pembelajaran lari 60 meter melalui pendekatan bermain dapat meningkatkan hasil belajar lari 60 meter pada siswa kelas 5 SD Negeri 02 Semaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar lari 60 meter melalui pendekatan bermain bagi siswa kelas 5 SD Negeri 02 Semaya, Kecamatan Rondo Dungkal, Kabupaten Pemalang, tahun pembelajaran 2011-2012. D. Manfaat hasil penelitian. Meningkatkan hasil belajar lari 60 meter pada siswa kelas 5 SD Negeri 02 Semaya, Kecamatan Rondo Dungkal. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Nanda. Bab 2, kajian pustaka. A. Kajian teori. 1. Lari 60 meter. A. Nomor-nomor lari. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang tertua. Olahraga ini dilakukan oleh manusia sejak zaman purba, bahkan boleh dikatakan sejak adanya manusia di atas muka bumi. Hal ini seperti karena gerakan jalan, berlari, melompat, dan melempar adalah gerakan yang sudah dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nomor-nomor yang dilombakan dalam atletik adalah meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar. Adapun jenis nomor lari yang dilombakan dalam atletik antara lain: 1. Lari jarak pendek atau lari cepat. 2. Lari jarak menengah. 3. Lari jarak jauh. 4. Lari estafet. 5. Lari maraton. B. Pengertian lari. Menjalankan adalah sarana pergerakan terrestrial memungkinkan manusia atau binatang untuk bergerak cepat dengan berjalan kaki. Hal ini hanya ditetapkan dalam bentuk atletik sebagai kiprah, di mana pada titik-titik teratur selama siklus menjalankan kedua kaki
dari tanah. Hal ini berbeda dengan berjalan, di mana salah satu kaki selalu bersentuhan dengan tanah. Kaki disimpan selalu kebanyakan lurus dan pusat gravitasi ubah atas dalam mode pendulum terbaik. Sebelum fitur karakteristik dari tubuh berjalan dari sudut pandang mekanika pegas massa adalah bahwa perubahan energi kinetik dan profesional dalam langkah yang terjadi secara simultan dengan penyimpanan energi capai oleh tendon otot kenyal dan selanjutnya elastisitas pasif. Berjalan dapat menuju kepada salah satu dari berbagai kecepatan mulai jangka dari jogging untuk berlari. Lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai jarak 400 meter. Oleh karena itu, kebutuhan utama untuk lari jarak pendek adalah kecepatan. Kecepatan dalam lari jarak pendek adalah hasil kontraksi yang kuat dan cepat dari otot-otot yang dirubah menjadi gerakan. Harus lancar dan efisien dan sangat dibutuhkan bagi pelari untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi. B. Teknik dasar lari jarak pendek. Suatu analisa struktural prestasi lari jarak pendek dan kebutuhan latihan dan pembelajaran untuk memperbaiki harus dilihat sebagai suatu kombinasi yang kompleks dan proses-proses biomekanika, biomotorik, dan energetik. Lari jarak pendek bila dilihat dari tahap-tahap berlari terdiri dari beberapa lain, yaitu 1. Tahap reaksi dan dorongan. 2. Tahap percepatan. 3. Tahap transisi atau perubahan. 4. Tahap kecepatan maksimal. 5. Tahap pemeliharaan kecepatan. 6. Finish. Tujuan lari jarak pendek adalah untuk memaksimalkan kecepatan horizontal yang dihasilkan dari dorongan badan ke depan. Kecepatan lari ditentukan oleh panjang langkah dan frekuensi langkah dorongan badan ke depan. Oleh karena itu, seorang pelari jarak pendek harus dapat meningkatkan salah satu kedua-duanya urutan gerak keseluruhan dalam berlari bila dilihat dari tahap-tahapnya adalah tahap topang yang terdiri topang depan atau salah satu topang serta tahap pelayang yang terdiri dari tahap ayun ke depan, satu tahap dan satu tahap pemulihan atau selanjutnya. Tahap topang atau support pace pada tahap ini bertujuan untuk memperkecil hambatan saat sentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Bila dilihat dari sifat-sifat teknisnya adalah mendarat pada teknik kaki. Tahap melayang atau flying fast pada tahap ini bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat sentuh tanah. Bila dilihat dari sifat-sifatnya, tenis pada tahap ini adalah lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas, atau untuk menekan dorongan dan menambah panjang langkah. Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari jalan, lari, lompat, dan lempar. Cabang olahraga ini adalah yang tertua karena umur atletik sama tuanya dengan mulai adanya manusia pertama di dunia. Lari adalah bentuk gerak yang paling asli dan wajar dari manusia dan merupakan gerakan yang amat penting dan tidak ternilai artinya bagi manusia. Lari dalam bentuk perlombaan sudah dikenal sejak zaman bangsa Mesir kuno pada tahun 1500 sebelum Masehi. Untuk nomor jarak lari pendek bagi beberapa cabang yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Materi yang diberikan pada anak SD adalah lari 100 meter. Nomor ini sering
diperlombakan dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nasional. D. Teknik dasar start jongkok. Pada aba-aba bersedia, pelari maju ke depan garis start, kemudian mundur untuk menemparkan kaki bertumpu pada balok start. Kaki yang kuat ditempatkan di depan garis atau biasanya kaki kiri berlutut. Kaki belakang diletakkan di tanah, lutut kaki di depan rileks. Selanjutnya Mas. Cara melakukan gerakan aba-aba bersedia adalah sebagai berikut. 1. Letakkan tangan lebih lebar sedikit dari lebar bahu. 2. Jari-jari dan ibu jari membentuk huruf V terbalik. 4. Kepala dan leher tidak tegang. 5. Pandangan ke depan kira-kira 2,5 meter dari muka garis start. 5. Pusatkan perhatian pada aba-aba berikutnya. 6. Jarak letak kaki terhadap garis start tergantung dari bentuk start yang digunakan. Pada aba-aba siap, pelari seharusnya melakukan gerakan sebagai berikut. 1. Angkat panggul ke depan atas sedikit lebih tinggi dari bahu. 2. Berat badan lebih ke depan. 3. Kepala rendah, leher tetap kendor, pandangan tetap ke bawah. 4. Lengan tetap lurus, siku jangan bengkok. 5. Pada waktu mengangkat panggul, ambil nafas dalam-dalam. 6. Pusatkan perhatian pada bunyi piston start. Pada saat aba-aba ya, pelari seharusnya melakukan gerakan sebagai berikut. 1. Ayunkan lengan ke kiri ke depan dan lengan kanan belakang kuat. 2. Kaki kiri menolak kuat sampai terjang lurus. 3. Kaki kanan melangkah secepat mungkin dan secepat mencapai tanah. 4. Langkah pertama kira-kira 45-75 cm di depan garis start. 5. Berat badan meluncur lurus ke depan. 6. Langkah lari makin lama makin bertambah lebar. 7. Bernapas seperti biasa. Lanjut Mas. B. Kerangka berpikir. Pendekatan melalui bermain adalah salah satu bentuk dari sebuah pembelajaran jasmani yang dapat diberikan di segala jenjang pendidikan. Hanya saja porsi dan bentuk pendekatan bermain yang akan diberikan harus sesuai dengan aspek yang ada dalam kurikulum. Selain itu, dipertimbangkan juga faktor usia, perkembangan fisik, dan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. Model pembelajaran dengan pendekatan bermain erat kaitannya dengan pembekalan imajinasi, maka permainan yang akan berlangsung jauh lebih meriah. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan, maka guru pendidikan jasmani sebaiknya memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada siswanya tentang permainan yang akan dilakukan. Penelitian ini memfokuskan pada alat peraga dan menggunakan kardus untuk meningkatkan pembelajaran lari 60 meter pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Semayan, Kecamatan Randu Dongkal. Bab 3 akan dibacakan oleh Saudara Wondo. Monggo Mas. Bab 3. Metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian tindakan kelas ini merupakan classroom action research dan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 02 Semaya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang pada materi 60 meter melalui penerapan model belajar bermain memindahkan benda. 2. Waktu penelitian dilaksanakan dengan 2 kali seperti pada tabel di bawah ini. B. Subjek penelitian. Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar 02 Semaya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang pada materi cabang lari 60 meter melalui penerapan model belajar bermain memindahkan benda. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 17 siswa.
Next. C. Data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. 1. Siswa untuk mendapatkan data lari jarak pendek dengan penerapan belajar pendekatan bermain pada siswa kelas 5 SDN 02 Semaya. 2. Guru sebagai kolaborator untuk melihat tingkat keberhasilan penerapan belajar lari 60 meter dengan pendekatan bermain siswa kelas 5 SDN 02 Semaya. D. Pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari tes dan observasi. 1. Tes dipergunakan untuk mendapatkan data tentang lari 60 meter dengan pendekatan bermain yang dilakukan siswa. 2. Observasi sebagai teknik untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa dan guru selama kegiatan belajar mengajar melalui penerapan pendekatan belajar lari 60 meter dengan pendekatan bermain. Validasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data, yaitu menyatukan hasil evaluasi siswa yang dilaksanakan antara 3 sumber, yakni penelitian, kolaborator, dan guru pamong. Sebelum dan sesudah dilaksanakan tindakan penelitian, secara sederhana uji validasi data menggunakan triangulasi data dalam pembelajaran lari 60 meter pada siswa kelas 5 SD Negeri 02 Semaya tahun pelajaran 2011-2012. Selanjutnya Mas Wondo. Ayo, sama tuh. F. Validasi data. F. Validasi analisis data. Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus PTK dianalisis secara deskriptif menggunakan teknik presentasi untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 1. Hasil keterampilan lari jarak pendek dengan menganalisa nilai rata-rata tes, kemudian dikategorikan dalam klasifikasi skor yang telah ditentukan. 2. Kemampuan melakukan gerakan keterampilan lari jarak pendek dengan menganalisis serangkaian gerakan lari jarak pendek, kemudian dikategorikan dan diklasifikasi skor yang telah ditentukan. G. Prosedur penelitian. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang direncanakan akan terdiri dari 2 siklus. Langkah-langkah dalam siklus penelitian tindakan ini terdiri dari atas 4 komponen, yaitu 1. Rencana, 2. Tindakan, 3. Observasi, 4. Refleksi. Secara terperinci, prosedur penelitian kelas ini dijabarkan sebagai berikut. 1. Rancangan siklus 1A, perencanaan atau persiapan. Persiapan yang perlu dilakukan sebelum tindakan adalah 1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan skenario pembelajaran. 2. Menyusun lembar observasi. 3. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan. 4. Memilih 3 siswa yang dijadikan contoh yang berprestasi akademik, mempunyai kemampuan pengetahuan, pemahaman, dan analisa yang baik serta kemampuan merespon permasalahan, memberikan bimbingan dan adaptasi dalam satu kelompok. Dalam setiap kelompok terdapat 1 siswa sebagai seorang tutor. 5. Menyusun alat evaluasi untuk mengukur seberapa jauh penguasaan siswa terhadap kompetensi dasar yang dipelajari. B. Pelaksanaan tindakan. Tindakan dilaksanakan sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah dibuat, meliputi 1. Guru memberikan angket untuk mengetahui sejauh mana penguasaan teknik lari. 2. Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. 3. Guru membantu peserta didik menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam pembelajaran. 4. Guru memimpin pemanasan. Setelah pemanasan selesai, kemudian siswa dibariskan dan dibuat kelompok-kelompok, yaitu 6-8 anak setiap kelompok. Pada tiap kelompok ada 1 anak yang sudah bisa atau pandai melakukan gerakan teknik berlari. 5. Guru memberikan penghargaan bagi peserta didik yang melakukan gerakan teknik berlari paling baik. C. Observasi, pengamatan proses belajar mengajar, pengisian lembar observasi, mendokumentasi pembelajaran. D. Refleksi, menganalisa hasil pembelajaran diperoleh dari pengamatan melalui lembar observasi, masukan atau saran dari teman.
peneliti atau guru yang bersangkutan dan kemudian direfleksikan. Refleksi ini dilakukan untuk menentukan atau menilai tindakan dilakukan. Selanjutnya mengadakan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya apabila pembelajaran belum mencapai tujuan yang diinginkan sejalan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ganti Martinus. Saudara Martinus. Rancangan siklus 2. A. Perencanaan atau persiapan. Rencana tindakan untuk siklus 2 didasari dari pelaksanaan siklus 1. Pada saat pelaksanaan 1 terdapat beberapa kelemahan dari refleksi siklus 1, maka pada siklus 2 diperlukan disusun skenario pembelajaran seperti pada siklus 1 dengan beberapa perbaikan. B. Pelaksanaan tindakan. Siklus 2 setiap kelompok ada 2 anak yang menjadi contoh benar. Pada siklus 2 lebih ditekankan pada fungsi sebenarnya. Jika yang menjadi contoh diberi materi tersendiri, yaitu dengan memberikan pemantapan materi dan arah-arahan bagaimana cara atau teknik penyampaian materi pada temannya, dan diberikan tanggung jawaban penuh dan selama kegiatan pokok berlangsung. Dengan ini akan merasa bangga atas perannya dan juga belajar dari pengalamannya. Hal ini membantu memperkuat apa yang telah dipelajari dan diperolehnya atas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Ketika mereka belajar dengan temannya, peserta didik juga mengembangkan kemampuan yang lebih baik untuk mendengarkan, berkonsentrasi, dan memahami apa yang dipelajari dengan cara yang bermakna. C. Observasi. Pengamatan proses belajar mengajar, pengisian lembar observasi, dan mendokumentasikan pembelajaran. D. Refleksi. Menganalisa hasil pembelajaran siklus 2 yang diperoleh dari pengamatan melalui observasi atau masukan atau saran dari teman atau critical friend, penelitian atau guru yang bersangkutan, dan kemudian direfleksikan. Adakah perbedaan tingkatan hasil belajar siswa dari siklus 1 dalam melakukan pembelajaran? Refleksi ini dilakukan untuk menentukan atau menilai tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya mengadakan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya apabila pembelajaran belum mencapai tujuan yang diinginkan sejalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Baik Mas, terima kasih banyak.